What is a nation? Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik bermula pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai monumental yang berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai tersebut, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang dibentuk oleh perasaan atas pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu serta pengorbanan yang masih akan dilakukan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renan berpendapat bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus menyadari bahwa hal itu niscaya melibatkan proses pelupaan. Ini karena, menurut Renan, upaya untuk mencapai persatuan nasional, baik atas nama nasionalisme sipil maupun etnis, selalu melibatkan tindak kekerasan yang kemudian dilupakan. Berdasarkan konsepsi awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para akademisi kemudian merumuskan definisi yang lebih formal, yakni bahwa bangsa adalah suatu komunitas manusia yang terbentuk atas dasar kombinasi berbagai ciri bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif suatu kelompok yang didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Oleh karena itu, bangsa pada umumnya bersifat lebih terang-terangan politis dibanding kelompok etnis. Bahkan, banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang telah termobilisasi atau terinstitusionalisasi secara penuh. Selanjutnya, ilmuwan politik terkemuka Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan secara kultural sebagai sesuatu yang sekaligus terbatas dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa itu dibayangkan semata-mata karena anggota bangsa manapun tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar sesama anggotanya. Namun, dalam benak masing-masing orang tersimpan gambaran tentang persekutuan mereka. Kedua, bangsa itu dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas karena memiliki batas yang pasti, meskipun kadang-kadang elastis. Di luar batas itulah bangsa-bangsa lain berada. Ketiga, bangsa itu dibayangkan sebagai sesuatu yang berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di era ketika pencerahan dan revolusi sedang menghancurkan legitimasi tatanan dinasti hierarkis yang ditetapkan secara ilahi. Terakhir, bangsa itu dibayangkan sebagai komunitas karena terlepas dari ketimpangan dan eksploitasi yang mungkin ada di dalamnya, bangsa selalu dipahami sebagai persaudaraan horizontal yang mendalam. Sintaksis adalah kaidah bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis tersendiri yang memberitahu penutur dan pendengar bagian mana dari kalimat yang muncul lebih dahulu agar makna pasan dapat dipahami. Sintaksis adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat-kalimat yang kita buat mudah dipahami dan runtut. Perlu diperhatikan agar tidak mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ketiganya membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi, mari kita uraikan masing-masing definisinya. Sintaksis, sebagaimana baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan melalui kata-kata yang dipilih. Dalam video ini, kita akan berfokus pada sintaksis. Dalam bahasa Inggris terdapat urutan kata yang sudah baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi pada umumnya, kalimat bahasa Inggris standar mengikuti urutan kata SVO. Subject, verb, object. Contohnya, anak laki-laki melihat keluar jendela. Dalam kalimat contoh ini, subjeknya adalah anak laki-laki, kata kerjanya adalah melihat, dan objeknya adalah keluar. Gambar ini menampilkan pola sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli linguistik untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin jarang menjumpai pola sintaksis, tetapi mengetahui cara membuatnya cukup bermanfaat dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam diagram tersebut, kalimat diuraikan ke dalam bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa nomina, frasa preposisi, atau frasa verba,
Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menceritakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh sintaksis yang diberikan, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu, lalu menguraikannya ke dalam artikel, kata benda, kata kerja, frasa nomina, dan frasa verba. Sama seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, poin sintaksis tidak perlu dianggap menakutkan, melainkan digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan peran setiap bagian dalam kalimat tersebut. Kegunaan tambahan dari poin sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan dalam sebuah kalimat, kalimat itu dapat didekode. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VSO atau variasi lainnya, membuat poin sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda bisa memahami apa yang disampaikan. Mari kita rekap. Pertama, sintaksis adalah struktur kalimat. Kedua, diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. Ketiga, semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. Keempat, poin sintaksis adalah alat grafis yang berguna untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam bahasa. Terima kasih telah bergabung dalam tutorial sintaksis ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan kunjungi saluran kami yang lain untuk mendapatkan bantuan tambahan. Sampai jumpa. Hampir selama 1 dekade, para ilmuwan memburu sumber sebuah virus mematikan baru di pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Cina. Dan akhirnya mereka menemukannya di dalam kelelawar gua situ. Virus yang dimaksud adalah coronavirus, penyebab epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang permukaannya dipenuhi tonjolan-tonjolan protein kecil menyerupai mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Saat ini dikenal ratusan jenis coronavirus. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan bisa menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari ketujuh coronavirus yang menginfeksi manusia, 4 diantaranya hanya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan namun sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan menimbulkan penyakit yang jauh lebih serius. Yang ketujuh, penyebab COVID-19 memiliki karakteristik keduanya, mudah menular, namun juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang parah. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, percikan droplet yang mengandung virus akan tersebar ke udara. Virus ini dapat menginfeksi orang lain apabila droplet tersebut masuk melalui hidung atau mulut mereka. Coronavirus paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berkumpul berdekatan satu sama lain. Cuaca dingin mencegah lapisan virus yang rapuh dari pengeringan, sehingga virus dapat bertahan lebih lama di antara satu inang ke inang berikutnya. Sebaliknya, paparan sinar UV dari materi dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama beredar. Namun pada virus baru, karena belum ada yang memiliki kekebalan, ia memiliki begitu banyak calon inang sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, tonjolan-tonjolan protein virus menempel pada sel inang dan berfusi dengannya, memungkinkan virus untuk membajak mesin seluler inang demi mereplikasi gen-gennya sendiri. Coronavirus menyimpan materi genetika dalam bentuk RNA. Semua virus terbagi menjadi 2, virus RNA dan virus DNA. Virus RNA cenderung berukuran lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, sehingga mampu menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat. Umumnya, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengecekan kesalahan, berbeda dengan virus DNA. Akibatnya, saat virus RNA bereplikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih besar. Banyak mutasi yang tidak berarti, bahkan merugikan virus itu sendiri. Namun, sebagai mutasi justru membuat virus lebih adaptif terhadap lingkungan tertentu, misalnya berpindah ke spesies yang baru. Epidemi seringkali terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Setelah berada pada manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menghasilkan variasi atau strain dari virus aslinya.
Coronavirus memiliki beberapa perbedaan penting dibanding sebagian besar virus RNA lainnya. Coronavirus termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen paling banyak. Hal itu menciptakan peluang lebih besar terjadinya mutasi berbahaya. Untuk mengatasi risiko ini, coronavirus memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat coronavirus jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam upaya melawannya. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kembali, sehingga kita tidak jatuh sakit. Namun, mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan karena itu lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena keduanya dirancang sangat spesifik terhadap suatu virus. Itu sebabnya kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun, karena virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga strain baru terus bermunculan. Tingkat mutasi coronavirus yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik. Meski begitu, kita masih belum mengetahui berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin coronavirus yang benar-benar disetujui. Kita tidak terlalu fokus menangani coronavirus penyebab pilek, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Seiring manusia terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa munculnya coronavirus baru yang menular ke manusia tidak dapat dihindari. Namun, jika kita meneliti hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus menjadi bencana.